Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Kultum kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara seorang muslim memilih rumah sebelum rumah itu dibuat, bagaimana tuntunan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan tuntunan para ulama. Di belakang saya ada area kaplingan tanah dan ada bangunan rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 80, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian rumah-rumah untuk kalian sakana, sebagai tempat tinggal. Dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa rumah itu merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan di antara nikmat-nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Karena rumah itu adalah tempat tinggal untuk ketentraman, untuk istirahat, untuk menutupi aib keluarga kita. Oleh karena itu, yang pertama kali ketika kita ingin membuat rumah dan ketika kita ingin membeli tanah, membeli rumah, perhatikan kita ini di lokasi mana dan siapa tetangga di kanan kiri kita ini. Karena ketika Nabi kita mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku, salah satu bata-bata menjadikan rumah adalah surga. Ketika kita mencoba sebelum membeli tanah, sebelum membangun rumah, sebelum membeli rumah, kita melihat dulu kanan kiri siapa. Apakah kanan kirinya ini membantu kita untuk ikut menjadikan baiti jannati, atau kemudian justru merusak terhadap rumah yang akan kita bangun. Oleh karena itu pentingnya 4 hal yang kata Rasulullah SAW, orang memiliki surga di dunia sebelum surga di akhirat ketika kita memiliki tetangga yang baik. Kalau kita memiliki rumah yang bagus, orang-orangnya baik, tetapi kanan kirinya buruk, kita memiliki tetangga yang buruk kanan kirinya, maka akan berdampak terhadap anak-anak yang kita lahirkan. Akan berdampak kepada perilaku istri kita, perilaku suami kita, ketika kondisi lingkungan sekitar rumah kita adalah buruk. Ketika kemudian anak kita main ke sebuah rumah tetangga, kebetulan tetangga tidak pernah sholat, maka ketika terdengar azan hayya 'alas sholat, dia masih main dan tidak ada yang menegurnya. Tapi ketika tetangga kita baik, maka kemudian ketika terdengar azan hayya 'alas sholat, ayo kita serang waktu sholat, yuk ke masjid, dimatikan TV-nya, main, dihentikan. Ini contoh-contoh. Tetangga yang baik, ketika kita akan masuk ke rumah kita, dia akan salam. Tidak sembarangan dia nyelonong ke rumah. Dan betapa kita beratnya. Saya memiliki jamaah yang ketika konsultasi memiliki tetangga yang buruk, dia nyelonong saja masuk ke rumahnya. Dia tidak tenang, sementara suaminya bekerja di luar. Dan ini menunjukkan rumah yang baik, rumah yang tentram ketika juga didukung oleh tetangga-tetangga yang baik. Yang terakhir, ketika kita setiap bangun rumah, jika ingin rumah kita berkah, rumah kita nyaman, tidak hanya sebatas bangunannya bagus, tetapi tergantung perilaku orang-orang di dalamnya. Maka mulailah setiap kita bangun rumah, setiap kita kemudian masuk rumah, bukalah pertama kali dengan basmalah, ucapkan salam. Ada orangnya atau tidak ada orangnya. Ketika kita nutup jendela kita, pintu kita, ucapkanlah dengan basmalah. Kita punya laci, ada uangnya, tutuplah dengan basmalah. Kemudian jadikan rumah itu sebagai sholat sunnah kita, bagian dari tempat sholat sunnah. Dan jadikan pula rumah-rumah kita itu adalah rumah-rumah yang ada Qur'annya. Perbedaan rumah kita dengan kuburan adalah ketika rumah itu kita tidak pernah dibacakan Quran. Sungguh sedih kita itu. Kita itu sudah nggak pernah baca Quran. Kita cuma mendengar orang baca Quran. Ketika kita
ada berita lelayu. Nah, biasanya di masyarakat kalau ada berita lelayu ada murattal Quran. Nah, sungguh sedih. Oleh karena itu kalau rumah ingin tenang, ingin berkah, tidak ada yang namanya rumah angker. Jadikan rumah-rumah kita adalah tempat-tempat ibadah. Ada Quran yang rutinitas, ayah, istri, ya, anak-anak ada rutinitas baca Quran. Berapa ayat yang dibaca. Saat kemudian tidak baca Quran, ada murattal yang disetel di rumah. Maka insya Allah orang yang menempati rumah itu, orang yang datang tidak hanya kesejukan karena AC-nya, karena kipas anginnya, tetapi karena nuansa rumah itu tercelupi oleh zikir, oleh bacaan-bacaan Quran yang dalam rumah itu. Selamat memiliki rumah, mencari rumah yang baik, tanah yang baik untuk menjadikan rumah kita baiti jannati. Al-haqqu min rabbik falatakunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.